Halo guys, apa kabarnya? Gimana? BAB lancar? Dompet gimana dompet? Awal bulan masih aman kan? Kali ini saya mau bahas beberapa trik yang paling ekstrim yang pernah dilakukan pesulap. Dan saya akan mencoba menganalisa, bukan membongkar. Ingat, kalau membongkar berarti 100% triknya dilakukan seperti yang saya jelaskan. Namun jika hanya menganalisa, berarti kita mencoba berpikir rasional sehingga membuat kita menjadi lebih berkembang dan logika berpikir kita lebih maju. Oke, yang pertama, dalam trik ini pesulap harus bisa meloloskan diri dari sebuah kotak yang terdapat peledak di dalamnya. Pertama, si pesulap mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 56 detik untuk dapat lolos dari kotak yang tergantung setinggi 3 meter. Kemudian, dia masuk ke dalam kotak dengan tangan diborgol. Dan sepertinya borgolnya asli dari Polres. Di dalam kotak juga sudah dipasang kamera, sehingga penonton dapat melihat keadaan si pesulap dari layar LCD besar. Pada detik ke-23, si pesulap masih terjebak di dalam kotak dan masih berusaha melepaskan diri dari borgol di tangannya. Dan tampak mustahil sepertinya si pesulap mampu lolos. Pada detik-detik terakhir, si pesulap berhasil melepaskan diri dari borgolnya. Namun kotaknya sudah kepalang meledak, hancur, lebur, ambiar. Seketika kejadian itu membuat penonton terkejut, berteriak kepanasan dan kelaparan. Tidak. Namun, tanpa diduga, si pesulap muncul di tengah-tengah penonton dengan keadaan bugar, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebuah trik yang luar biasa. Bagaimana trik ini dilakukan? Penasaran? Subscribe dulu duns channel ini biar kalian tambah ganteng. Oke, mulai dari bagaimana si pesulap dalam waktu kurang dari 5 detik mampu lolos secepat kilat dari borgol dan tiba-tiba berada di tengah penonton. Apa mungkin dia pinjam pintu ajaibnya Doraemon? Sepertinya tidak mungkin. Pintu kemana saja? Di sini sudah jelas si pesulap dibantu oleh seorang asisten yang berada di dalam kotak. Kita bisa lihat dengan jelas bagian bawah kotak ini cukup besar dan sangat cukup ruang untuk menyimpan seorang manusia beserta dosa-dosanya. Jadi, tangan yang diborgol ini fix adalah asisten si pesulap. Terdengar masuk akal? Kayak gini mah anak TK juga bisa. Gak mungkin juga sih. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, lebih tepatnya 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan si pesulap bertukar posisi dengan si asisten? 2. Bagaimana cara si pesulap keluar dari kotak dan berada di tengah penonton? Sebelum menjawab pertanyaan pertama, anjing suara motor berisik bangsa. Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, timbul lagi pertanyaan, bagaimana pesulap bertukar posisi sedangkan kedua tangannya diborgol? Nah, jika kita perhatikan, sebelum pesulap masuk ke dalam kotak, hanya satu tangan yang diborgol, yaitu tangan kanan. Dan yang kita tidak tahu, si asisten juga melakukan yang sama. Pada adegan ini, si asisten sedang berusaha keluar dari bawah kotak. Ketika si pesulap memasukkan tangannya, sebenarnya itu adalah tangan si asisten. Sungguh ide yang brilian. Ditambah, borgol yang digunakan juga bukan borgol asli dari Polres, melainkan borgol khusus yang biasa dijual di toko sulap. Pertanyaan kedua, bagaimana si pesulap keluar dari kotak tersebut? Ternyata sesaat sebelum kotak tersebut diangkat, pesulap sudah berada di bagian bawah kotak, tempat si asisten dari awal tadi bersembunyi. Jadi bisa dibayangkan, aroma keringat si asisten tadi tercium sangat kuat oleh pesulap sekarang. Ketika si asisten berjuang di atas kotak kematian itu, pesulap sebenarnya sedang turun ke bawah panggung dan dengan santai menuju ke tengah para audiens. Ketika kotaknya meledak, si asisten sebenarnya sudah berada di bagian bawah kotak tersebut, tersimpan dengan aman. Lalu, bagaimana dengan gambar yang ada di layar LED? Itu sebenarnya hanya rekaman video yang diambil sebelum acara dimulai. Jadi, inti dari trik ini adalah kerjasama, kedisiplinan, gotong royong, dan rajin menabung. Terakhir, trik berbahaya, mengebor kepala. Kita sering melihat aksi-aksi ekstrim yang ditampilkan oleh para pesulap. Namun, kali ini berbeda. Inilah yang paling ekstrim. Om ini dengan pedenya membawa mesin bor ke atas panggung. Lalu dengan konsentrasi, si om ini mencoba mengeluarkan tenaga dalamnya dari alam semesta untuk menunjukkan kebolehannya.
Kemudian tanpa banyak cincong, si om ini langsung mengebor kepalanya tanpa ragu. Dan itulah yang dirasakan penonton. Lantas, bagaimana si om ini dapat bertahan dari bor maut ini? Apakah beliau dibantu oleh jin ifrit? Mari kita berpikir logis. Sebenarnya, mesin bor yang digunakan memiliki ujung tumpul dan datar sehingga tidak akan tembus kepala si om. Tapi bisa saja kulitnya mengelupas atau tergores. Ya, ini bisa diantisipasi dengan latihan sehingga gerakannya bisa dilakukan lebih hati-hati. Tapi jangan pernah coba ini di rumah. Tapi bornya terlihat menembus kepala si botak ini. Ya, ini adalah ilusi optik. Mesin bor yang digunakan sudah dimodifikasi sehingga arah putarannya terbalik yang menimbulkan ilusi mata seolah bornya menembus kepala. Sampai sini, apakah kita sepakat jika tidak ada kekuatan supranatural yang digunakan? Apalagi kekuatan Naruto. Semua ada penjelasan rasional selama kita mau berpikir. Jangan seperti mereka yang hanya bisa merugikan dan memakan uang rakyat. Kenapa jadi ke politik ya pembahasannya? Gak apa-apa, biar ada kesimpulan dan pesan positif untuk masyarakat. Jadi channel ini tidak terlalu sampah banget, walaupun tetap sampah dan tidak berfaedah sih. Ingat, tetap berpikir rasional. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, biar aku tetap eksis untuk kalian. Bye bye.